Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan aplikasi Electric Circuit Studio. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alil Surasaputra dengan NIM 15136200022 dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta. Bab pertama ada pendahuluan. Latar belakangnya, seiring dengan perubahan paradigma pembelajaran, maka keberhasilan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh faktor pengajar atau dosen, melainkan sangat dipengaruhi oleh keaktifan mahasiswa. Kurikulum baru 2004 mempertegas bahwa proses pembelajaran harus berpusat pada peserta belajar. Pengajar bukan sebagai satu-satunya sumber belajar atau sumber informasi, melainkan berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator dalam pembelajaran. Selain sumber belajar, berupa perpustakaan yang tersedia di kampus, sekarang ini berkembang teknologi aplikasi yang memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam menggali ilmu, pengetahuan untuk menuntun siswa lebih kreatif dan kemampuan belajarnya tinggi. Melalui aplikasi ini, mahasiswa dapat terampil sehingga dapat mempermudah proses studinya. Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika telah memanfaatkan teknologi aplikasi sebagai pendukung proses pembelajarannya di bangku kuliah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut. Pertama, apakah mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika telah memanfaatkan aplikasi Electric Circuit Studio sebagai media pembelajaran yang efektif? Kedua, alasan apa yang memotivasi mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika memanfaatkan aplikasi Electric Circuit Studio sebagai media pembelajaran yang efektif? Yang ketiga, faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika untuk memanfaatkan aplikasi Electric Circuit Studio sebagai media pembelajaran yang efektif? Selanjutnya ada batasan masalah. Meskipun banyak permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi dalam proses perkuliahan, namun dalam penelitian ini hanya membatasi pada masalah pemanfaatan aplikasi Electric Circuit Studio sebagai media perkuliahan yang efektif bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Pertama, jumlah mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika yang telah memanfaatkan aplikasi Electric Circuit Studio sebagai media pembelajaran yang efektif. Kedua, alasan yang memotivasi mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika memanfaatkan aplikasi Electric Circuit Studio sebagai media pembelajaran yang efektif. Ketiga, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika memanfaatkan aplikasi Electric Circuit Studio sebagai media pembelajaran yang efektif. Yang terakhir, ada manfaat penelitian. Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Bagi mahasiswa, untuk lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi Electric Circuit Studio sebagai media pembelajaran yang efektif, sehingga mempercepat masa studinya. Yang kedua, bagi program studi teknik elektronika, membuat kebijakan dan program kerja yang berkaitan dengan fasilitas perkuliahan. Dan yang terakhir, bagi peneliti, sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan penguasaan teknologi, sehingga dapat memperbaiki kemampuan dalam mengajar. Selanjutnya, di bab kedua ada tinjauan pustaka yang berisi pengertian aplikasi. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak atau software atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang dibuat dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Istilah aplikasi sendiri diambil dari bahasa Inggris yaitu application. Dapat diartikan sebagai penerapan atau penggunaan. Secara harfiah, aplikasi merupakan suatu penerapan perangkat lunak atau software yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu. Sanjaya tahun 2015, software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Excel. Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan lamaran penggunaan.
Selanjutnya, ada Electric Circuit Studio. Sirkuit listrik sering dibahas dan dianalisis dalam 3 macam respon. Responnya terhadap arus atau tegangan DC atau direct current atau arus baterai. Responnya terhadap arus atau tegangan AC atau alternating current seperti arus PLN. Dan responnya terhadap waktu transient. Listrik arus DC sering juga dikenal sebagai arus listrik searah. Dan arus listrik AC juga diartikan sebagai rangkaian listrik arus bolak-balik. Electric Circuit Studio adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membangun sirkuit elektronik, simulasi space, dan perhitungan sirkuit. Alat-alat ini dilengkapi dengan pusat informasi yang berisi sumber daya, pin-out konektor, dan buku interaktif pendek yang menjelaskan teorema dasar listrik, hukum, dan sirkuit. Ini adalah aplikasi yang berguna untuk semua penggemar elektronik, siswa, atau orang lain yang berkepentingan dengan elektronik. Selanjutnya ada elektronika. Pengertian elektronika ada beberapa definisi dari para ahli yang dapat memberikan gambaran tentang pengertian elektronika sebagai berikut. Yang pertama, menurut J. Millman, elektronika adalah ilmu dan teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik di dalam suatu gas atau suatu ruang hampa atau suatu semikonduktor. Yang kedua, menurut E. Carol Young, elektronika meliputi studi, perancangan, dan penggunaan perangkat piranti yang didasarkan pada hantaran listrik di suatu ruang hampa, gas, dan semikonduktor. Dan di bab terakhir atau bab ketiga ini ada metodologi penelitian yang berisi lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Teknik Program Studi Pendidikan Teknik Elektronika semester 3 tahun ajaran 2020 atau 2021. Selanjutnya ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei yang dipakai untuk tujuan eksplorasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali informasi tentang pemanfaatan aplikasi Electric Circuit Studio sebagai media pembelajaran oleh mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dan wilayah generalisasi penelitian ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektronika yang meliputi mahasiswa semester 3. Sampel penelitian diambil secara proporsional random sampling. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu teknik analisis data. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dengan tabulasi dan presentasi. Sekian dari pemaparan proposal kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.